Halo semuanya, ini adalah bacaan umum bulanan untuk energi kolektif. Silakan disesuaikan dengan situasi kalian pribadi. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya, ini adalah energi untuk Maret 2022. Energi utama kamu adalah apprehension. Ini tuh apprehension tuh kayak energinya kayak Four of Cups, kayak aduh nggak nafsu lah ngelakuin apa-apa gitu loh, kayak feeling bored, kayak merasa bosan gitu loh, atau merasa nggak berenergi. Jadi kalau kita lihat di sini gambarannya juga kan orang ini ya ada di lantai, ada di tanah, kayaknya nggak kepengen ngapa-ngapain gitu loh. Kata kuncinya adalah moving out into the world, keluar ke dunia, keluar lagi, maksudnya ke masyarakat, ke lingkungan kita, ketemu orang-orang lagi, keluar juga dari doubt and fear, keluar dari rasa ragu dan rasa cemas, rasa takut. Kartu ini, apprehension ini keluar bersama ditemani oleh Three of Wands. Three of Wands nih. Jadi memang yang saya rasakan tuh memang mungkin udah terjadi ya energi ini. Energi kamu merasa bosan, merasa gak kepengen ngapa-ngapain, merasa menunggu atau menanti sesuatu yang menarik untuk bisa membawa kamu keluar dari goa kamu. Jadi ini kayak kamu berada dalam goa gitu loh. Nggak tertarik untuk melakukan apa-apa, nggak tertarik untuk bersosialisasi misalnya. Mungkin kamu bangun tidur, pergi ke kantor, kerja, pulang kantor langsung di rumah aja. Weekend juga di rumah aja. Teman-teman kamu ngajak kamu pergi keluar, kamu nggak pernah mau. Ngajak ketemu nggak pernah mau. Ya terlepas dari kita lagi ada COVID ya. Mungkin juga kalau ada yang menelpon, kamu gak mau ngangkat. Kalau ada yang nge-text, kamu jawabnya lama, berjam-jam. Kayak gitu. Jadi ada energi memang kamu gak pengen bersosialisasi gitu loh. Tapi dengan Three of Wands di sini, kamu kayak menunggu sesuatu yang menyenangkan. Menunggu sesuatu yang bisa membuat hati kamu tuh jadi cerah, jadi ceria lagi gitu. Jadi yang saya rasakan sih di sini kamu sendiri nggak tahu bentuknya apa, siapa yang kamu tunggu ini. Hanya saja yang kamu tahu ya perasaan kamu bilang bahwa saat ini nggak ada apapun atau nggak ada siapapun yang bisa bikin kamu merasa senang, merasa happy, merasa excited. Gitu loh, merasa tertarik untuk melakukan sesuatu, untuk keluar dari goa, untuk bersosialisasi. Nggak ada yang bisa membuat kamu merasa seperti itu. Makanya kamu terus menunggu. Jadi di Maret, sepertinya Maret nih ya ini energi utama kamu tuh seperti ini. Tapi semakin Maret menuju akhir, mungkin menuju April, kamu mungkin sudah mulai akhirnya bisa keluar dari energi ini. Oke, so sekarang kita lihat ya energi keuangan kamu untuk Maret. Kamu mendapatkan Eight of Cups, Seven of Wands, dan Strength. Di sini untuk keuangan ada kemungkinan kamu memberikan ultimatum gitu loh. Ada kemungkinan seperti itu di sini yang saya rasakan. Jadi dengan Eight of Cups tuh kayak ya udah, kalau kantor nggak bisa menerima pekerjaan gue seperti ini ya gue cabut aja, gue cari kantor lain aja, gue kerja di tempat lain aja gitu. Jadi kayak ada ultimatum yang akan kamu keluarkan, entah mungkin kepada kolega kamu ya, misalnya kamu bilang kalau lo emang nggak bisa bekerja sama gue ya nggak apa-apa, gue cari partner kerja lain aja, pasangan kerja lain, lo silahkan cari sendiri buat lo. Tapi gue gak bisa kerja sama lo. Kayak gitu contohnya. Jadi ada semacam take it or leave it gitu loh. Kerja sama gue atau cabut gitu. Jadi dengan Eight of Cups tuh yang saya rasakan adalah energi ultimatum.
Karena biar gimana, balik ke energi utama kamu nggak peduli gitu loh. Nggak peduli dengan konsekuensi gitu, bisa dibilang. Karena emang kamu lagi merasa bosan, merasa kesel sama kehidupan kamu mungkin. Merasa kesel sama dunia sekitar kamu. Jadi kayak, take no prisoner. Gue gak peduli lagi deh. Kalau emang ini bukan pasangan kerja yang cocok buat gue, ya mendingan gue cabut aja. Kalau emang ini bukan perusahaan atau kantor yang bisa memberikan apa yang gue mau, ya mendingan gue cari kantor lain aja. Gitu, jadi ada ultimatum. Entah kamu sampaikan kepada orang di kantor, atau ya kamu memberikan ultimatum untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu akhirnya di Maret mungkin kamu akhirnya mulai cari-cari kerja baru gitu loh. Gue gak bisa lagi nih di kantor ini. Gue akan mulai mencari pekerjaan baru lagi gitu. Dengan Seven of Wands di sini, ini yang saya rasakan adalah energinya kamu, energi Taurus. Terlepas kamu cewek atau cowok ya. Ini kayak kamu bener-bener keras kepala banget sama ini kamu, sama nilai-nilai yang kamu pegang gitu loh. Keras kepala banget sama apa yang udah menjadi, yang udah mendarah daging lah dengan keputusan kamu itu. Jadi apapun yang kamu anggap nggak bisa ditolerir tuh, kamu udah dengan Seven of Wands nih, kamu stubborn banget lah, keras kepala banget, nggak bisa digoyang gitu loh. Menurut gue itu salah, ya itu salah gitu. Entah lo memperbaikinya, atau kita nggak usah kerja sama sekali, kayak gitu. Jadi bener-bener nggak mau kompromi lah, bisa dibilang. Dengan strength di akhir cerita keuangan kamu, ini yang saya rasakan nih, apa ya, sebenarnya banyak orang loh yang tertarik sama kamu, banyak orang yang pengen kerja sama kamu, banyak orang yang masih membutuhkan keberadaan kamu di kantornya misalnya. Mungkin atasan kamu nih, atau mungkin kolega kamu yang kamu bermasalah itu, sebenarnya dia masih pengen bekerja sama kamu. Sebenarnya atasan kamu masih pengen kamu ada di kantor itu. Karena dengan strength di sini yang saya rasakan, singa ini adalah kamu. Singa ini adalah Taurus. Jadi ini adalah kamu yang keras kepala nih. Ini adalah kamu yang memberikan ultimatum. Singa ini adalah kamu juga yang meronta gitu loh. Kayaknya mau dipeluk, mau dirangkul, mau diiming-imingi gaji lebih besar misalnya, kamu tuh yang meronta gitu loh, yang gue udah gak peduli deh gitu loh. Ya mungkin kayak tantrum ya yang saya rasakan di sini. Hati-hati Taurus, nanti di Maret semoga sih nggak sampai separah ini ya, tapi di sini yang saya rasakan nih, pokoknya emosi kamu mungkin akan meluap lah di urusan pekerjaan di Maret ini. Makanya kamu akhirnya berani mengungkapkan ultimatum. Kamu akhirnya berani stand up for yourself gitu loh. Dengan keras kepala kamu berdiri untuk membela diri kamu sendiri. Dan akhirnya di sini orang-orang di sekitar kamu akhirnya yang tunduk. Yang akhirnya berusaha untuk ngalem-ngalemin kamu. Berusaha untuk menarik hati kamu. Berusaha untuk membuat kamu jadi oke. Gue terima deh tawaran lo, gitu loh. Jadi yang saya rasakan sih banyak orang yang ingin merangkul Taurus ya. Merangkul bukan dalam arti harfiah, dirangkul, dipeluk gitu, enggak. Tapi merangkul dalam arti mereka masih ingin Taurus berada di kantor tersebut. Mereka masih ingin bekerja sama dengan Taurus. Mereka masih ingin Taurus membantu pekerjaan mereka. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi dengan strength di sini, ya karena ini adalah kartu terakhir di urusan keuangan, ya ini indikasi bagus. Tapi ya jangan terlalu berlebihan juga lah dengan emosi kamu di bulan Maret, oke? So, sekarang kita masuk ke percintaan ya. Kamu mendapatkan The Fighter. The Fighter itu adalah Knight of Swords. Kemudian kamu mendapatkan Two of Pentacles dan Three of Cups. Oke. Di percintaan nih, kayaknya balik lagi deh dengan apprehension ini. Mungkin kamu berpasangan atau kamu ketemu dengan seseorang yang baru, yang ya ngobrolnya sih, tektoknya sih oke ya. Secara komunikasi mungkin enak gitu loh, karena ini adalah Knight of Swords kan. Cuma
ini orang ini bukan Taurus yang saya rasakan. Ini mungkin pasangan kamu atau gebetan kamu atau orang yang baru kamu kenal lah, calon prospek pasangan gitu loh. Terlepas dia cewek atau cowok. Orang ini tuh dia senang berdebat gitu loh, yang saya rasakan. Si The Fighter nih, kan The Fighter kan fight gitu kan, berantem, berkelahi, berselisih gitu. Jadi komunikasi sama kamu enak, cocok, tektoknya tuh oke gitu loh. Cuma masalahnya dia suka keterusan. Keterusannya tuh adalah dengan berdebat, berargumentasi. Itu yang bikin kamu kesel kayaknya. Atau paling nggak bukan kesel lah, paling nggak seperti inilah. Jadi ya capek kalau ngomong sama dia, ujung-ujungnya pasti berdebat, ujung-ujungnya pasti berargumentasi. Padahal awalnya udah enak, udah santai gitu loh. Tapi karena dia orangnya kayaknya yang saya rasakan tuh intens, jadi akhirnya kebawa pembicaraan, topik yang bikin dia tuh jadi bersemangat banget gitu loh. Hingga akhirnya debat lah kalian berdua gitu loh. Makanya dengan kartu ini diikuti oleh Two of Pentacles, ini kayak kamu masih terus mencari, masih terus menimbang-nimbang gitu loh. Nih orang pantes gak ya dijadiin pasangan gue? Atau nih orang pantes gak ya gue kawinin? Atau gue nikah sama dia, kayaknya bisa gak ya gue menghadapi perdebatan tiap hari gitu loh. Kalau misalnya tiap hari kita ngobrol terus ujung-ujungnya ada argumentasi atau ada perdebatan, bisa nggak nih gue gitu. Jadi dengan Two of Pentacles nih, energi kamu ya belum mapan sama dia. Balik lagi ke energi merasa bosan, merasa nggak tertarik, nggak inilah, pokoknya gue masih menunggu sesuatu yang lebih baik lah gitu loh. Jadi mungkin akhirnya kamu dengan orang ini akhirnya ya menjadi teman aja atau just for fun aja, hanya untuk senang-senang aja. Karena kalau diseriusin akhirnya berdebat lagi, akhirnya berargumentasi lagi. Makanya dengan Three of Cups di sini mengakhiri percintaan kamu, energinya ini kayak kamu akhirnya ya udah nggak dianggap serius akhirnya sama kamu, karena kamu masih menunggu sesuatu yang lebih baik lagi untuk mendatangi kehidupan kamu. Makanya di Maret ini energi apprehension ini, energi Four of Cups, energi kayaknya melewatkan kesempatan untuk membuat relationship yang baik dengan dia gitu kan. Itu kuat, cukup tinggi gitu loh energinya. Jadi pokoknya intinya kamu masih membuka kesempatan buat orang-orang lain mendatangi kehidupan kamu. Terlepas kamu udah berpasangan atau belum gitu ya dengan orang ini, tapi bisa dibilang kamu nggak puas lah sama orang ini gitu loh. Jadi baru kebuka nih di Maret nih, baru jelas banget bahwa gue nggak bisa nih kayaknya sama ini orang. Udah deh, gue buka kesempatan buat orang lain lagi deh untuk menjadi pasangan gue. Contohnya tuh seperti itu, oke? So sekarang kita lihat saran untuk kamu ya dari Dadu Astrologi. Oke, kamu mendapatkan Leo, Uranus, dan rumah keempat, rumahnya Cancer. Uranus ini adalah pemimpinnya Aquarius. So, Leo kan, saran kamu kan Leo. Yes, ini kan kartunya Leo kan, strength ini. Jadi memang hati-hati dengan tendensi kamu menjadi singa ngamuk. Ini kan singa mengamuk nih, gambarannya juga kan dia lagi ngaum gitu kan, lagi roaring gitu. Jadi hati-hati dengan tendensi kamu ngamuk dalam mengekspresikan kemarahan tuh, hati-hati dengan keluarnya tanda Leo di sini. Jadi kadang-kadang kita dinilai sebagai seseorang yang kuat adalah kalau kita bisa menahan amarah kita kan justru. Jadi bukannya kita mengekspresikan marahnya kita yang kita dinilai kuat, tapi justru bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Oke? Kemudian dengan Uranus di sini dan rumah keempat ini adalah rumahnya Cancer yang tadi saya bilang kan. Ini dua energi ini nih sepertinya kayak apa ya? Kayak rumah keempat itu adalah rumahnya kita, akarnya kita. Jadi tempat kita merasa nyaman, merasa aman.
Sedangkan Uranus adalah energi yang kebalikannya. Uranus itu adalah energi yang unpredictable, tidak bisa diduga, tidak bisa disangka gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan justru adalah memang di kantor kamu kan unpredictable banget kan, tidak bisa diduga kan. Tiba-tiba kamu mengeluarkan ultimatum, tiba-tiba kamu nggak bisa digoyang pendapatnya, tiba-tiba kamu ngamuk gitu loh, nggak bisa diduga kan. Nah sekarang balik lagi ke rumah keempat, ke akarnya kamu. Kantor ini, perusahaan ini sesuai nggak sama nilai-nilai, sama tradisi yang kamu pegang? Kalau memang nggak sesuai ya mungkin memang waktunya untuk kamu cari kerja baru. Tapi kalau kamu pikir masih sesuai sama akar, sama tradisi kamu, sama rumah kamu, ya hati-hati dengan kemarahan kamu. Jadi jangan terlalu unpredictable gitu loh. Jangan terlalu tidak bisa diduga, tidak bisa disangka. Tiba-tiba kamu ngasih ultimatum itu aja udah mengagetkan kan. Jadi di sini itu yang harus Taurus hati-hati mungkin ya. Karena ini saran 3 tanda ini. Kemudian dalam hal percintaan, ya sama juga. Di sini yang saya rasakan tuh kamu nggak merasa nyaman dengan Uranus dan rumah keempat. Kamu tuh nggak merasa nyaman dengan pasangan kamu ini. Entah kamu sudah berpasangan resmi atau belum, tapi ada rasa ketidaknyamanan gitu. Karena orang ini, dia tidak bisa diduga. Orang lagi ngobrol enak-enak, santai-santai, tiba-tiba jadi perdebatan. Tiba-tiba jadi argumentasi. Kan capek. Makanya balik lagi, kenapa kamu akhirnya masih tetap menimbang-nimbang untuk memutuskan apakah dia cocok untuk dibawa ke masa depan adalah karena kamu masih belum merasa nyaman. Makanya kamu masih menunggu-nunggu sesuatu atau seseorang yang lebih baik untuk hadir ke dalam kehidupan kamu. Jadi dengan Uranus dan rumah keempat sebagai saran untuk percintaan kamu adalah dengan memang memastikan dulu seperti apa sih, orang seperti apa sih yang cocok untuk kehidupan kamu, yang cocok dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Karena di sini kalau kamu berpasangan dengan seseorang yang ternyata nggak cocok, itu kamu udah otomatis nggak deh, mendingan gue buka kesempatan buat yang lain aja gitu. Tapi mau sampai kapan seperti itu kan? Jadi memang di awal sebelum kita memutuskan sesuatu atau berpasangan dengan orang lain, dengan romantis, berhubungan dengan romantis, ya kita harus tahu dulu lah nilai-nilai yang dia pegang tuh seperti apa, tradisi yang dia pegang tuh seperti apa, sama nggak sama kita. Kalau nggak sama ya itu akan sulit untuk disatukan. Oke? So good luck Taurus, kita jumpa lagi selanjutnya ya, bye.